adik-adik semua yang kelas batita, balita, ture, bahkan sampai tunas remaja, gimana nih kabarnya semua? Sehat-sehat kan? Hari ini kita ketemu lagi di sekolah minggu. Yuk, dengan sikap yang baik, jangan tidur-tiduran. Semuanya, ayo kita mulai memuji Tuhan dan ikut sekolah minggu. Firman Tuhan dari Mazmur 100 ayat 1 dan 2 berkata, "Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai." Yuk, mari kita memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan melalui pujian Every Praise to God. With one accord, every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise to our God, every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Teman, mari kita berdoa untuk memulai ibadah sekolah minggu ini. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kami akan memulai ibadah sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan menyertai ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah sekolah minggu ini ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, saat ini kita datang ke hadirat Tuhan. Maka kita juga diajak untuk datang dengan hati yang gembira. Mari kita nyanyi, mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagaikan surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Adik-adik, setiap hari kita pasti berdoa, iya kan? Nah, kapan aja sih kita berdoa? Nih,
Kayak misalnya, pas lagi bangun tidur, pas lagi sebelum tidur, pas lagi mau makan, atau pas lagi ada yang sakit, pas lagi ada yang kesusahan. Kita pasti ingat untuk berdoa, iya kan? Dan selain itu juga, kita juga harus berdoa untuk berterima kasih sama Tuhan. Gak cuman pas lagi kita kesusahan aja kita berdoa. Kayak misalnya, pas lagi kita bangun pagi, Tuhan, terima kasih karena hari ini aku bisa bangun dan memulai hari. Kayak gitu. Jangan lupa untuk tetap berdoa ya. Dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang berdoa. Yuk, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yesus mau menyambutmu, datanglah ke sekolah minggu. Halo anak-anak, apa kabar? Kita bertemu lagi dengan Ibu Mulyani. Kita hari ini akan sekolah minggu online. Ibu doakan kalian semua dan keluarga dalam keadaan sehat. Anak-anak, di masa pandemi ini banyak orang berdoa meminta kesehatan. Juga banyak yang berdoa meminta agar corona cepat berlalu. Nah, dengan berdoa ya kita merasa lebih tenang. Lalu apa makna berdoa yang Tuhan Yesus ajarkan? Yuk, mari kita melihat tayangan berikut ini. Firman Tuhan minggu ini adalah Tuhan Yesus mengajarkan berdoa. Terambil dari Matius 6 ayat 5 sampai 13. Anak-anak, apakah kalian sering berdoa? Kapan saja? Bu, saya itu berdoanya kalau bangun tidur, mau makan, lalu kalau di sekolah atau di gereja. Lalu bagaimana kalau sekarang sedang sekolah dan ibadah online? Apakah masih suka berdoa? Atau ada yang jarang berdoa? Lalu anak-anak, mengapa ya kita berdoa? Nah, firman Tuhan kali ini dalam Matius 6 ayat 5 sampai 13 ada hal tentang berdoa. Di mana di situ kita berdoa kepada Bapa. Kita menyapa Allah dengan Bapa. Berarti ada hubungan yang sangat dekat. Kepada Bapa kita bisa mengungkapkan apa saja. Karena apa? Karena Dia begitu dekat dengan kita. Kita bisa curhat apa saja kepada Allah. Dia Bapa kita. Tapi apakah doa kita hanya sebatas curhat, yang biasanya kalau orang curhat itu menyampaikan masalah-masalah? Tentu saja tidak ya.
Anak-anak, isi doa kita ada 3 hal. Pertama, doa kita adalah ungkapan syukur dan terima kasih karena Tuhan begitu baik menganugerahkan kepada kita kebaikan, memberi matahari, hujan, tidur nyenyak, memberi nafas, kesehatan, ya. Kemudian kita juga dalam doa bercerita, berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Ingat ya, Tuhan Yesus itu Bapa kita, sahabat kita. Saat sedih, senang, gembira, sakit, marah, benci, bertengkar, kita bisa cerita kepada Tuhan Yesus, memohon kepadanya untuk pertolongannya. Nah, tentang memohon ya, itu isi yang ketiga. Doa kita itu memohon kepada Tuhan, meminta kebutuhan kita. Misalnya, supaya kita punya hati yang mau mengampuni. Memohon kebutuhan kita yang lain ya, kebutuhan hidup. Bukan kebutuhan kita saja, tapi misalnya kebutuhan saudara kita. Lalu bagaimana cara berdoa? Ada macam-macam anak-anak. Ya, misalnya saat kita melipat tangan, itu tandanya kita mau digenggam tangan Yesus. Saat kita menutup mata kita, artinya supaya kita bisa konsentrasi. Boleh buka mata tidak, Bu? Boleh kalau kamu bisa konsentrasi ya. Nah, kemudian ada juga yang mengangkat tangan atau membuka telapak tangan. Artinya kita memohon dengan sangat atau mau menerima berkat dari Tuhan. Kemudian selanjutnya ada yang berlutut. Artinya kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Tetapi anak-anak, apapun kondisinya, caranya yang penting, Tuhan Yesus tetap ada di dalam hati kita. Dia hanya sejauh doa ya anak-anak ya. Jadi kapan nih kita berdoa? Dalam Efesus 6 ayat 18 dikatakan berdoalah setiap waktu. Bisa kapan saja ya anak-anak. Nah anak-anak, dalam bacaan Alkitab kita diajarkan untuk mengucapkan doa Bapa kami. Doa yang di dalamnya Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita tidak hanya fokus pada diri sendiri, tetapi juga mau mengasihi, berkarya buat semua orang. Kita diajak untuk menjadi anak Tuhan yang peduli kepada sesama, bukan hanya diri kita sendiri. Anak-anak akan sangat baik bila kalian dapat menghafalkan doa Bapa kami, mengucapkannya dengan kesungguhan hati. Anak-anak, dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk peduli kepada sesama. Nah, pada saat kita berdoa dengan kata-kata kita sendiri, mari kita tunjukkan peduli kita kepada sesama juga. Kita doakan orang-orang yang membutuhkan. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Efesus 6 ayat 18. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Efesus 6 ayat 18. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Adik-adik, Tuhan Yesus telah mengajarkan kita untuk senantiasa berdoa agar kita dekat sama Tuhan. Karena itu, untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita, mari kita memberikan persembahan. Kalian bisa minta bantuan papa mama kalian untuk memberikan persembahan. Dan kita juga mari bernyanyi, beri syukur untuk persembahan ini. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu.
Yesus, terima kasih atas persembahan ini. Kiranya persembahan ini dapat memperlebar kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini, Tuhan telah mengajar kita dan mengajak kita untuk berdoa dan mengajar kita doa Bapa Kami. Nah, buat adik-adik yang sudah bisa menghafal, yuk kita hafal doa Bapa Kami-nya. Kita bisa mendoakan doa Bapa Kami setiap hari, tapi tentunya dengan sungguh-sungguh ya. Dan kita harus tetap rajin berdoa dan terus ingat untuk berdoa sama Tuhan. Kita minta dan kita bersyukur kepada Tuhan. Ingatlah, kalau Tuhan adalah sahabat kita, Dia pasti mendengarkan kita. Oh iya adik-adik, adik-adik kelas besar dan adik-adik kelas ture, nanti kita akan kasih untuk mengisi diskusi yang akan kita sediakan. Nah, itu tuh untuk sebagai cara kita untuk saling berbagi berkat dan firman supaya kita dapat saling menguatkan iman dalam Tuhan melalui tulisan kita. Nah, sekarang ayo kita bernyanyi Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Anak-anak, mari kita tutup sekolah minggu hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan buat semua berkat, buat semua kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau selalu membimbing kami, selalu menolong kami dalam kehidupan sehari-hari kami, dan biarlah kami mengikuti Engkau Tuhan untuk selalu peduli kepada sesama kami. Dan biarlah kami semakin dekat kepadamu Tuhan, dan kami rajin dengan berdoa kepadamu. Tuhan Yesus selalu sertai kami sekeluarga ya Tuhan, dan kiranya Tuhan juga memberikan berkat-Mu kepada bangsa, kepada dunia ini, sehingga virus corona ini dapat segera berlalu. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk ke sekolah minggu ya minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau
kitab suci.